Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Britnisa Zakia dari kelas C5 mata kuliah Psikologi Disabilitas dengan NIM 2351203001111034. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai ragam disabilitas sebagai bentuk dari ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Disabilitas. Baik, mungkin langsung aja terkait dengan pengertian disabilitas itu sendiri. Disabilitas mengacu pada keterbatasan individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau berpartisipasi secara sosial dikarenakan kondisi tertentu atau adanya gangguan fungsi tubuh atau lingkungan yang tidak mendukung. Adapun daftar isi dari ragam disabilitas sendiri itu saya kelompokkan menjadi 4, yaitu fisik sensorik, yang kedua mental intelektual, yang ketiga learning disability, yang keempat ada gift. Baik, yang pertama, kita masuk yang pertama, yaitu fisik sensorik. Di sini ada tunanetra. Tunanetra itu mengacu pada individu yang memiliki keterbatasan penglihatan meskipun telah menggunakan kacamata atau alat bantu dengan ketajaman penglihatan rendah dan juga lapang pandang yang terbatas. Adapun karakteristiknya sendiri itu biasanya perilaku menekan ataupun mengocak mata, kemudian tidak dapat melihat atau penglihatan sangat rendah, kemampuan mobilitas terbatas, dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Biasanya itu penyesuaian mobilitasnya berbasis dengan verbal atau juga sentuhan. Jadi saya sendiri ada 2, yaitu buta total dan juga low vision. Low vision meliputi rabun dekat ataupun rabun jauh. Adapun intervensi untuk tunanetra itu sendiri bisa menggunakan literasi braille, kemudian ada juga rehabilitasi, biasanya alat bantu apik ataupun alat peraga, kemudian ada modifikasi lingkungan terkait dengan aksesibilitas dan juga pemberdayaan dengan pelatihan keterampilan. Yang kedua, itu ada tunarungu atau tuli. Ini mengacu pada individu dengan gangguan pendengaran dari ringan hingga berat. Ada deaf, yaitu cenderung menggunakan bahasa isyarat. Ada pun juga hard of hearing, yaitu menggunakan komunikasi verbal dengan bantuan alat dengar. Nah, karakteristiknya sendiri itu biasanya sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, kemudian banyak perhatian dalam getaran, terus tidak merespon terhadap bunyi atau suara, kemudian ucapan katanya tuh nggak jelas atau kualitas suaranya tuh aneh. Adapun jenis dari tuli itu sendiri itu ada yang emang terakhir tuli, ada yang tuli beberapa saat setelah lahir, kemudian ada yang tuli sebelum kemampuan bicara dan bahasa berkembang, kemudian ada pun tuli yang setelah kemampuan bahasa dan bicara berkembang atau disebut dengan postlingual deafness. Adapun intervensi untuk tuli itu ada 3, ada oralism, yaitu sistem komunikasi menggunakan bicara dan membaca ujaran. Kemudian ada manualism atau yang menggunakan bahasa isyarat. Kemudian yang ketiga ada intervensi teknologi, yaitu menggunakan alat bantu dengar, implan koklear, terus juga bisa menggunakan pesan teks. Kemudian ada tunawicara. Tunawicara itu mengacu pada individu dengan gangguan pada kemampuan komunikasi verbal yang menyebabkan keterbatasan dalam produksi atau pemahaman bahasa lisan. Karakteristiknya sendiri itu biasanya terjadi pada anak-anak yang lahir prematur, resiko 4 kali lipat pada anak-anak yang belum berjalan di usia 18 bulan, kemudian belum bisa bicara dalam bentuk kalimat di usia 2 tahun, sulit membaca, dan biasanya banyak terjadi pada anak laki-laki. Jenis tunawisya sendiri ada 2, ada kelainan bicara dan juga kelainan komunikasi. Kelainan bicara ini meliputi kelainan artikulasi dan juga gangguan kelancaran bicara. Kemudian ada kelainan komunikasi yang meliputi apatia reseptif atau sulit memahami bahasa secara lisan. Dan yang kedua ada apatia ekspresif atau sulit mengekspresikan diri secara verbal. Adapun intervensinya itu biasanya penanganan oleh dokter THT atau speech pathologist, kemudian terapi bicara untuk gagal dan masalah bahasa, dan yang ketiga ada bimbingan konseling. Kemudian ada tunadaksa. Tunadaksa ini mengacu pada individu dengan kondisi gangguan fisik yang mempengaruhi kemampuan gerak dan juga fungsi tubuh normal. Karakteristiknya sendiri itu ada keterbatasan gerak tubuh, postur tubuh tidak normal, kesulitan dalam koordinasi motorik, dan juga kelemahan atau kelumpuhan otot. Jenisnya sendiri itu ada 3, ada neuromotor. Neuromotor itu gangguan fisik akibat luka pada otak atau kerusakan saraf, biasanya sebelum, bisa selama, dan juga bisa setelah kelahiran, dan ini berpengaruh pada gerakan tubuh. Contohnya itu adalah cerebral palsy, epilepsi, spina bifida, dan juga polio. Kemudian yang kedua ada ortopedik. Ini akibat dari kelemahan atau penyakit otot atau tulang maupun sendi. Nah, biasanya ini tidak mempengaruhi
IQ atau juga tidak ada kerusakan neurologis. Contohnya adalah skoliosis. Kemudian yang ketiga, ada kondisi lain seperti asma dan juga hemofilia. Adapun intervensi untuk tunadaksa ini sendiri ada multidisipliner rehab, program pendidikan sekolah, dan juga bimbingan dan juga penyuluhan. Kemudian kita masuk ke daftar isi yang kedua yaitu mental intelektual. Di mental intelektual ini ada yang pertama tenalaras. Tenalaras itu mengacu pada ketidakmampuan individu yang dicirikan dengan respon emosi dan tingkah laku di sekolah yang sangat berbeda dari segi umur, budaya, atau norma etik yang seharusnya. Karakteristiknya sendiri itu ada yang IQ-nya 90 hingga dengan 100 rata, namun kalau IQ-nya itu di bawah rata-rata menunjukkan kemampuan rendah dalam menyelesaikan tugas. Nah, yang kedua, tingkah laku tidak terarah, kemudian tidak mengkondisikan, dan juga adanya pelanggaran sosial. Diri Sunalaras sendiri ada dua, yaitu kepribadian, meliputi tenalaras emosi dan juga tenalaras sosial. Kemudian yang kedua ada kesehatan jiwa yang meliputi tenalaras psikopat, ini sulit untuk disembuhkan, dan juga ada tenalaras sementara, ini bisa disembuhkan. Kemudian ada intervensinya sendiri untuk tenalaras, itu ada usaha preventif dan juga kuratif atau represif. Preventif sendiri ini adanya pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kemudian untuk usaha kuratifnya ini bisa melalui jalur hukum, non hukum ataupun juga peradilan. Kemudian yang kedua ada intellectual disability. Intellectual disability mengacu pada gangguan perkembangan saraf yang terjadi dalam periode perkembangan meliputi fungsi intelektual dan fungsi adaptif dalam area konseptual, sosial, dan juga praktis. Nah, karakteristiknya sendiri ini biasanya lambat dalam perkembangan, sulit belajar, keterbatasan dalam keterampilan sosial, sulit berpikir abstrak, dan juga sulit dalam memecahkan masalah dan juga kemandirian. Nah, jenisnya sendiri ini bisa dibagi menjadi 4, ada yang ringan, kemudian ada yang sedang, ada yang berat, dan juga ada yang sangat berat. Adapun intervensi untuk intellectual disability sendiri, ini bisa dilakukan penanganan perilaku menggunakan model shaping, kemudian ada juga modeling, token ekonomi, ataupun juga modifikasi perilaku lainnya. Kemudian ada yang kedua, strategi yang berorientasi keluarga ini meliputi home skills kurikulum ataupun pendidikan inklusi. Yang ketiga ada ADHD. ADHD ini mengacu pada gangguan perkembangan dan neurologis dengan karakteristik adanya gangguan pengendalian diri, atensi, hiperaktivitas, impulsivitas yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, karakteristik sendiri ini pada intinya individu dengan ADHD ini sulit untuk berfokus pada satu hal, jadi mudah terdistraksi dengan stimulus lain, kemudian juga sulit mengorganisasi tugas atau aktivitas, sering menunda pekerjaan, kemudian mudah meluap-luap. Nah, jenisnya ini ada dua, ada ADHD hyperaktif dan juga ADHD yang impulsif. Adapun intervensinya sendiri, ini bisa dilakukan manajemen tingkah laku, terapi bola, self-monitoring, kemudian ada monitoring oleh teman sebaya, ada self-talk, ada tutor teman sebaya. Kemudian juga bisa dilakukan modifikasi dalam pemberian instruksi. Ini bisa dilakukan menggunakan computer assistant instruction. Kemudian ada autism. Nah, autism ini mengacu pada hambatan atau gangguan dalam komunikasi dan interaksi sosial, meliputi pola perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan juga berulang. Biasanya terjadi pada periode awal perkembangan anak-anak. Nah, karakteristiknya sendiri itu ada gangguan interaksi sosial, biasanya suka menyendiri, pasif, terus kurang berpartisipasi dalam aktivitas sosial, kemudian juga ada gangguan komunikasi, biasanya tuh speech delay ataupun penggunaan kata yang repetitif. Kemudian juga ada gangguan pola perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas, berulang ataupun yang tidak berubah. Adapun intervensi untuk autism sendiri, ini sebenarnya tidak ada obat yang pasti untuk menangani gangguan autisme, tetapi dapat dilakukan terapi atau pengobatan, biasanya pengobatan farmakologis, terapi sosial, dan juga terapi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sosial dan juga mengurangi perilaku stereotipik dan aneh. Kemudian kita masuk ke daftar isi yang ketiga yaitu learning disability. Nah, learning disability ini adalah keterlambatan dalam perkembangan keterampilan kognitif meliputi bidang bahasa, bicara, matematika maupun motorik. Karakteristiknya sendiri ini spektrumnya sangat luas dari ringan ke berat. Kemudian lambat dalam membaca, sulit untuk mengeja, sulit untuk menulis, dan juga sulit untuk numerik. Nah,
Biasanya learning disability ini juga bersamaan dengan gangguan lainnya. Adapun jenisnya ada 3 yaitu disleksia, ini biasanya sulit membaca, menulis, dan juga mengajar. Kemudian yang kedua disgrafia, ini sulit menulis dengan indah. Kemudian ada diskalkulia, sulit belajar yang menggunakan numerik atau perhitungan. Adapun intervensinya itu dapat dilakukan remedial, kemudian dapat dilakukan berbagai contoh konkret. Adapun deteksi dini kekuatan dan kelemahan anak dan juga dapat dilakukan kesempatan berlatih secara terus-menerus dan juga mengulang. Baik, kita masuk ke daftar isi yang keempat yaitu gifted. Gifted itu mengacu pada kemampuan luar biasa dalam satu atau lebih domain seperti intelektual, kreativitas, seni, kepemimpinan, atau kapasitas akademik yang menonjol. Karakteristiknya sendiri, ini individu dengan gifted biasanya cepat belajar, kemudian mampu untuk berpikir kritis, dan juga sensitivitas emosionalnya lebih tajam, kreatif, terus rasa ingin tahu yang tinggi, dan penguasaan bahasa yang lebih luas. Adapun intervensi untuk individu gifted ini sendiri bisa dilakukan dengan pengayaan atau enrichment. Kemudian bisa dimasukkan ke akselerasi atau percepatan kelas. Kemudian yang ketiga, kurikulumnya bisa disesuaikan dengan individunya dan juga adanya dukungan emosional. Baik, kita sudah masuk kepada kesimpulan. Jadi disabilitas itu adalah kondisi yang beragam yang meliputi keterbatasan motorik, fisik, komunikasi, intelektual, perkembangan, emosional perilaku, hingga kesulitan belajar dan juga keterbatasan. Dan setiap ragam disabilitas ini yang memiliki karakteristik, kebutuhan, serta bentuk intervensi yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan penanganan dan juga pendidikan itu harus bersifat individual, inklusif, dan juga multidisipliner agar setiap individu dapat berkembang secara optimal serta berpartisipasi secara setara dalam lingkungan pendidikan dan juga sosial. Nah, adapun daftar pustaka yang saya pakai untuk menyusun materi ini. Baik, mungkin sekian dari paparan resum ragam disabilitas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.